Ya, selamat pagi Indo Hunter, balik lagi bersama saya di Cirebon Sniper Channel. Ya, kali ini saya akan memasar ikan. Untuk acara tips dan trik kali ini saya akan ditemenin oleh Bang John. Sebelumnya kita putar dulu intronya, oke? Nyari bedile abi, wali siji. Ngambang. Mendiwang tuae. Ya wes yo. Oh, delapan kita kabi ya. Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menembak ikan dengan senapan angin, khususnya senapan uklik, karena kali ini kita bawa uklik. Saya akan menjelaskan semuanya sedetail mungkin, dari alat-alat apa yang akan kita gunakan dan bagaimana cara prakteknya di lapangan. Yang pertama harus kita pahami adalah senapan. Senapan apa yang akan kita pakai untuk menembak ikan? Umumnya senapan yang digunakan untuk menembak ikan adalah senapan dengan power yang besar. Untuk jarak tembaknya sendiri biasanya berkisar antara 5-15 meter. Tapi untuk senapan porsi tinggi bisa mencapai 30 meter. Untuk menembak dari posisi ketinggian seperti di pohon ataupun di bendungan. Tapi kalau kita hanya menembak ikan-ikan kecil seperti gabus, belanak, dan mujair, serta ikan-ikan kecil lainnya, ikan sepat juga bro, kita pakai senapan uklik standar juga sudah sangat cukup menurut saya. Seperti senapan yang saya pakai ini, saya hanya memakai senapan Sub Innova. Tabung dan mesinnya masih standar bawaan, yang saya rubah menjadi senapan bilkuk agar lebih simpel. Untuk senapan uklik sendiri, jika Anda menggunakan senapan buatan Kediri, contohnya seperti Sub Garuda, Amazon, Dragon, dan lain sebagainya, Anda harus sering kontrol bagian plat L-nya, karena bila plat L-nya aus, senapan bisa menembak sendiri dan itu sangat amat berbahaya. Untuk cara kontrolnya sangatlah mudah. Bila mana Anda memompa senapan 3 kali dan senapan sudah menembak sendiri, segeralah ganti plat L-nya, karena plat L-nya itu sudah aus maksudnya. Bentuknya seperti ini. Untuk plat L senapan Kediri sendiri lebih pendek daripada senapan pabrikan. Tapi jika Anda ingin lebih safety, silakan beli plat L senapan Kediri di online yang terbuat dari baja murni, karena yang umum dijual di toko-toko senapan yang harganya berkisar antara 2.500 sampai 10.000 hanya terbuat dari besi tuang. Umurnya tidak terlalu panjang, mungkin kalau pemakaian lama bisa setengah tahun ataupun pemakaian rutin hanya bisa 2-3 bulan. Tapi jika Anda menggunakan senapan pabrikan, dia lebih safety karena plat L-nya sudah terbuat dari baja hitam murni. Ini adalah beberapa contoh senapan pabrikan. Yang pertama ada Sub Innova. Untuk Sub Innova sendiri ada 2 keluaran, yang buatan Kediri dan juga buatan Surabaya. Usahakan yang ori buatan Surabaya. Bedanya apa mas? Bedanya itu chambernya biasanya warnanya hijau kalau yang Surabaya, dan larasnya juga baja bukan kuningan. Yang kedua adalah Sub Tiger ataupun Subponic. Ini satu senapan yang sama menurut saya, hanya beda chamber saja. Selanjutnya adalah Sub AC Deluxe, tapi kayaknya agak nggak mungkin bila yang pakai Sub AC Deluxe untuk menembak ikan, melihat dari harganya yang lumayan mahal. Ataupun Anda bisa pakai dari mereknya Canon seperti 737 ataupun 747 dan juga 801 Thunderbolt. Untuk yang tipe Canon ini 737 dan 747 itu seperti Sub Innova, mesinnya sama saja, cuma 747 ya pipanya besar OD25.
serta senapan-senapan buatan Indo Rifle dengan merek dagang Elephant ataupun Jawara, mungkin juga ada yang Predator. Tapi jika Anda ingin lebih safety lagi, Anda harus pakai senapan dengan jenis mesin tipe hammer seperti Canon 727, 707 ataupun 808 Thunderbolt. Bukan 808 Magnum ya. Untuk jenis Canon yang paling mahal. Tapi ya terlalu mahal, bro. Untuk yang murah meriah, bahagia dan merakyat, kita bisa pakai Benjamin. Yang penting jangan Benjamin pelatuk ya, ataupun senapan-senapan dengan tipe mesin yang sama, mesin hammer maksudnya. Kenapa saya bilang demikian? Karena di senapan jenis tipe hammer kita bisa memakai sistem cancel kokang atau grendel. Ketika kita tidak ingin menembak, kita bisa cancel grendel, tapi posisi senapan sudah standby menembak. Atau maksudnya sudah terisi angin dan terisi passer, jadi tinggal tarik grendelnya saja udah bisa menembak. Jadi itu sangat aman dan safety. Sebagai catatan, Gejluk dan PCP juga menggunakan sistem hammer yang sama. Untuk jenis laras yang dipakai sendiri ada dua jenis, yaitu laras beralur dan laras polos. Untuk yang saya pakai di senapan ini, Innova ini adalah senapan dengan laras beralur, karena saya biasa menembak burung dan ikan dengan laras yang sama. Untuk laras beralur ini punya kelebihan untuk menembak di jarak yang jauh seperti menembak dari atas, contoh dari atas pohon ataupun dari atas bendungan. Kita bisa menembak 15 sampai 25 meter dengan kemungkinan tepat tinggi. Tapi dia juga punya beberapa kelemahan, yaitu sering sekali memutuskan benang. Dalam kasus yang berbeda juga sering sekali membuat benang terikat karena pasarnya itu berputar di dalam laras. Tapi itu semua tidak berlaku di laras polos. Dia tidak memutuskan benang dan juga tidak mengikat tali, tapi akurasinya untuk jarak jauhnya agak sedikit kurang. Selanjutnya adalah memilih pasar yang cocok. Untuk laras beralur, kita bisa memakai pasar yang aman di laras. Mungkin definisi pasar aman di laras adalah tidak ada bagian metal yang di pasar yang bergesekan langsung dengan alur. Jadi kita bisa pakai senapan untuk menembak burung ataupun menembak ikan, karena pada dasarnya memang larasnya masih utuh dan tidak rusak. Untuk yang pasar yang aman di laras sendiri, saya akan membuatkannya di video yang berbeda untuk penjelasan dan lain sebagainya. Untuk yang pasar selanjutnya adalah pasar jangkar. Untuk pasar itu sendiri bisa diaplikasikan di senapan laras polos. Jadi untuk pasar yang jenis ini dia tidak bisa dipakai di laras beralur karena akan merusak alur dan juga memotong benang. Untuk pasar ikan ini menurut saya dibagi menjadi 3 jenis. Itu menurut fungsinya, yaitu yang pertama pasar umum atau yang saya pakai sekarang dengan panjang 10 sampai 13 cm. Itu biasanya untuk memasar ikan di permukaan atau mungkin kedalaman 1 jangkar saja. Untuk jarak jauh juga agak sedikit kurang. Yang kedua itu pasar jarak jauh, atau memang didesain untuk jarak yang lumayan jauh, 15 sampai 25 meter, bahkan ada yang sampai 30 meter. Bentuknya sedikit lebih panjang dan sedikit banyak pemberat di bagian depan. Untuk yang ketiga adalah pasar kedalaman. Pasar kedalaman ini bentuknya sedikit lebih panjang dari pasar yang kedua, tetapi dia menggunakan pemberat yang lumayan banyak di bagian depan. Jadi untuk pemakaian pasar yang nomor 3 ini biasanya digunakan untuk senapan-senapan porsi besar, seperti contohnya untuk menembak kakap yang memang kedalamannya 2 jengkal ataupun 1 meter di bawah permukaan air. Untuk penjelasan pasar juga akan saya buatkan video berbeda di acara pembuatan jenis-jenis pasar. Untuk selanjutnya adalah benang dan senar. Untuk pengertiannya, untuk pemula yang baru memulai menembak, saya sarankan menggunakan benang PE saja. Jangan memakai senar. Memang senar lebih kuat dan murah. Untuk tarikan ikan juga lumayan enak. Tapi jika pasar tersangkut dan kita tidak terlalu paham cara menariknya, dan asal saja menariknya, pasar itu akan melayang kembali ke arah penembaknya dengan kecepatan yang lumayan cepat.
dan dalam kasus-kasus tertentu biasanya menancap ke penembaknya sendiri. Itu sangat amat berbahaya. Lain halnya jika kita menggunakan benang PE, itu tidak akan terjadi karena benang PE cenderung kaku dan tidak elastis, dan bila terjadi hal demikian dia akan putus apabila ditarik paksa, jadi lebih aman tapi harganya lebih mahal daripada senar. Umumnya harga senar biasanya 20.000 bisa 100 meter. Untuk harga benang PE sendiri 35.000 itu mungkin cuman 50 meteran kalau di sini yang merek Koji brand. Untuk penggunaan benang di kaliber laras 4,5 kita bisa pakai benang PE ukuran 1 ataupun 1,5 dan nomor 2, dan ada juga yang memakai nomor 3, tapi menurut saya terlalu berat jika Anda menggunakan nomor 3. Untuk pemakaian laras alur saya sarankan memakai nomor 1 dan 1,5 saja agar laju pasar tidak terlalu berat dan pemakaiannya tidak terlalu susah. Karena jika kita laras, maksudnya jika kita benangnya terlalu besar itu bakalan repot karena sering mengikat. Selanjutnya untuk pemasangan roll. Pemasangan roll di senapan pasir ini ada dua model yang umum dipakai. Yang pertama adalah pemasangan roll yang dipasang di bawah laras, seperti ini contohnya. Pipa roll harus lebih panjang daripada laras agar laju pasar lebih bagus. Untuk yang kedua, roll ada di ujung laras seperti yang saya pakai di senapan Sapinova ini. Untuk pemasangan di ujung laras kita harus menggunakan bekas peredam ataupun muzzle brake ataupun hanya bantalan roll saja yang dipasang di ujung laras. Tapi untuk pemakaian yang pipa roll jenis kedua ini Anda tidak bisa menggunakan visir karena tidak ada tempat untuk menaruh visir di bagian depan karena tertutup oleh pipa roll. Jadi Anda harus pakai alat bantu seperti red dot ataupun holosig, atau mungkin dalam kasus berbeda ada juga beberapa orang yang memang memakai teleskop untuk sebagai alat bantu bidiknya. Untuk pemasangan pasar senapan Anda tidak boleh memumpanya dahulu lalu memasang pasarnya karena terlalu berbahaya. Jadi usahakan ya pasang pasarnya dulu lalu mumpah biar aman. Untuk pemasangan pasar sendiri Anda bisa lihat video berikut. Untuk pemasangan di roll di bagian bawah laras, Anda harus memasang benangnya sejajar dari bawah ke atas agar laju pasarnya lurus. Dan untuk pemasangan benang di roll ujung laras, Anda bebas untuk menaruhnya di sebelah mana saja. Untuk sogokan pasarnya terserah Anda mau menggunakan kayu ataupun kawat ataupun joran pancing ataupun jemuran baju yang kita lurusin, dan juga sapu lidi tangga juga boleh. Ini adalah contoh pemasangan benang pasar yang baik.
Oke, selanjutnya untuk penyetelan visir ataupun red dot, jika kita menggunakan 7 kali pompa untuk menembak ikan, berarti kita bisa menyetelnya dengan peluru hanya dengan 3-4 kali pompa agar pas, karena berat mimis dan pasar sangat jauh berbeda. Untuk pemakaian red dot sendiri, Anda harus menyetelnya menembak ke bawah, jadi Anda tidak boleh menyetelnya menembak ke atas ataupun menembak datar ya, karena perkenaannya untuk red dot itu berbeda karena beda posisi pipi, beda juga perkenaannya itu untuk red dot. Mas lagi ngelamunin apa mas? Biasa, gara-gara virus corona. Oh, virus corona. Iya, Ikannya pada ngungsi ya mas? pada ngungsi. Ini biasanya ada ikan apa aja mas? Ikan gabus, terus nila, mujair mundur. Mujair mundur. Nyari ikan. Untuk teknik menembak sendiri, kita harus pahami juga teori pembiasan cahaya. Untuk menembak ikan yang sedikit dalam, minimalnya 1 jengkal tangan, itu sebenarnya ikan berada di bawah pembiasan ikan tersebut. Jadi cuma terlihat seperti di permukaan. Mungkin gambar ini akan cocok untuk penjelasannya. Selanjutnya adalah kacamata Polaris. Kacamata sangat amat dibutuhkan untuk area perburuan di ruang terbuka, karena kita sangat sulit melihat ikan dengan mata telanjang kecuali ikan berada di permukaan ya. Jadi jika Anda menembak memang di area ruang terbuka, kacamata itu adalah hal yang wajib. Tapi jika Anda menembak di ruang tertutup atau mungkin tertutup sama pohon ataupun lain sebagainya seperti di hutan ataupun ya di tempat yang lain sebagainya, itu kacamata tidak terlalu perlu ya. Untuk kacamata ini sendiri ada beberapa macam warna seperti hitam, silver, hijau, coklat terang, coklat gelap. Dan untuk yang umum dipakai itu adalah yang coklat terang. Kenapa coklat itu untuk pemakaian di air yang keruh itu gambarannya sedikit lebih jelas menurut saya atau menurut orang lain. Dan ada juga untuk pemakaian kacamata yang memang bisa berubah warna seperti fotokromik. Untuk kacamata pasar sendiri, usahakan Anda beli yang cocok untuk mata Anda. Jangan sampai Anda membeli Polaris dengan kadar tinggi tapi mata Anda tidak kuat dan dalam pemakaiannya mata Anda akan panas ketika 1 jam. Atau mungkin gejala lanjutannya adalah perih dan pusing. Ya biasanya yang mahal, kadang ada yang promo yang mahal lebih kelihatan gitu. Ya memang lebih kelihatan, tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dan kepala kita nggak kuat ya sama aja bohong, karena tidak semua yang mahal dan bagus itu cocok untuk mata kita. Untuk yang terakhir, kita harus ikuti peraturan wilayah, jadi kita harus keep safety dan ikuti aturan warga yang ada di area perburuan dan jangan menembak empang orang ya. Empang orang jangan tembakin bro, karena di beberapa kasus memang warga mengutamakan orang mancing, karena orang mancing itu beli udang ya. Kalau kita cuma beli kopi mah beli es biasanya. Keep safety and happy hunting. Jangan lupa subscribe untuk selalu dukung kami, komen dan like juga. Jangan lupa share jika apa yang kami buat ini membantu Anda. Cirebon Sniper, mantap.